Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Satu rumah di Cibalagung, Bogor hanyut terbawa aliran deras Sungai Cikaret. Longsor timbun 8 orang di Bogor, 1 tewas, 4 selamat dan 3 korban lain masih dalam pencarian. 7 tersangka penganiayaan seorang pelajar hingga tewas di Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi. Ya, tebing penahan tanah di Kota Bogor longsor menyebabkan pohon yang berada di sekitarnya tumbang. Batang pohon menutup badan jalan mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintas. Jalan Empang, Kota Bogor, Rabu sore tidak bisa dilalui kendaraan karena batang pohon tumbang menutup badan jalan. Tumbangnya pohon ini disebabkan tebing penahan tanah setinggi 10 meter longsor setelah diguyur hujan deras. Sebelumnya sebelum pohon turun ke bawah itu tembokannya dulu nih kayak gini nih. Tembokan hancur. Ini Bang. Setelah 15 menit baru di pohon tumbang lagi turun ke jalan ini. Menutup jalan semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kendaraan yang melintas dari arah Juanda menuju Jalan Empang dialihkan ke jalan alternatif lain. Tim SAR gabungan datang ke lokasi kejadian untuk evakuasi batang pohon yang menutup jalan. Satu persatu batang pohon dipotong menggunakan gergaji mesin dan dipindahkan ke tepi jalan untuk mengurai kemacetan. Selain itu, bangunan yang berada di atas tebing terancam longsor susulan. Warga pun diimbau agar waspada mengingat cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Satu rumah warga di Kampung Cibalagung, Kota Bogor hanyut terbawa derasnya aliran Sungai Cikaret. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rabu sore derasnya air dari Sungai Cikaret membuat satu rumah warga di Kampung Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor ambruk dan rumah hanyut terbawa arus. Peristiwa ini diduga akibat pondasi rumah tak kuat menahan derasnya air usai Kota Bogor diguyur hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penghuni sebelumnya sudah mengosongkan rumah serta membawa perabotannya. Pas sekitar jam 4 lewat 5 menit diperkirakan ya, air meluap ke dalam rumah dan yang kebetulan di situ rumah ada 2. Yang satu rumah ke bawah hanyut, yang satu masih bisa selamat dikarenakan masih banyak tanggul yang menghalangi atau rel dinding dari arah jembatan masih terhalangi oleh rel dari jembatan. Saat ini penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabat. Warga khususnya yang tinggal di bantaran sungai diimbau selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang bisa memicu banjir dan longsor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Longsor tebing setinggi 15 meter di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Rabu malam menimbun 8 orang warga. 4 orang berhasil diselamatkan, 1 orang ditemukan meninggal dunia. Dan hingga Kamis pagi, 3 korban lainnya belum ditemukan. Longsor yang menggerus tebing setinggi 15 meter di Kampung Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Rabu lalu membuat 3 rumah yang ada di sekitarnya rusak tertimpa material bangunan. Akibatnya, 8 penghuni rumah tertimbun. 4 orang diantaranya dinyatakan selamat dan sudah berhasil dievakuasi oleh petugas SAR ke RSUD Kota Bogor. Sedang 4 orang lainnya terjebak di antara puing reruntuhan dan belum diketahui nasibnya. Longsor terjadi hanya sehari setelah longsor di kolam pemancingan tak jauh dari lokasi yang menewaskan 1 orang anggota polisi. Nah, pas tadi kejadiannya asap, ya, tiba-tiba ambruk, gitu kan. Terus di situ kan ada tangga ya, tangga untuk menuju ke PGD
PGB itu Terminal Merdeka yang ke sana ambruk terus menimpa rumah lampu RT3. Petugas mengalami kesulitan melakukan proses pencarian korban karena tempat kejadian berada di lokasi pemukiman padat serta keterbatasan alat. Menteri Sosial juga sempat hadir meninjau evakuasi warga terdampak longsor Rabu malam. Tri Risma hari ini sempat meminta sejumlah warga untuk berpindah tempat pengungsian karena dinilai terlalu dekat dari lokasi kejadian dan rawan longsor susulan serta bisa mengganggu proses evakuasi. Assessment karena memang masih labil kondisinya. Kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsi kan di bawah, kita tarik semua ke sini. Jadi kita nggak tahu kondisinya. Karena itu untuk supaya amannya ya sudah kita cari tempat yang safe sekalian gitu. Pencarian korban yang terus dilakukan sepanjang Rabu malam hingga Kamis dini hari akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan Kamis dini hari menemukan satu korban bernama Simah berusia 70 tahun dalam kondisi meninggal dunia. Setelah diidentifikasi, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Ciomas. Tim SAR pun melanjutkan pencarian 3 korban lainnya yang masih tertimbun. Tadi pagi pukul berapa? Pukul 3 lah ya, pukul 3 pagi tadi ditemukan satu jenazah ya, korban dalam keadaan meninggal. Sisa yang ada di lapangan ada 3. Jadi ini juga berkat bantuan dari Basarnas, teman-teman relawan semuanya berusaha untuk mencari. Bagi para warga lainnya yang rawan menjadi korban longsor, pemerintah Kota Bogor akan menempatkan mereka selama 7 hari di lokasi pengungsian yang aman. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Petugas tim SAR gabungan Kamis pagi terus melakukan pencarian mahasiswi Institut Pertanian Bogor yang terseret arus banjir hingga masuk ke gorong-gorong di Jalan Dadali, Kota Bogor. Pencarian pun diperluas hingga membobok saluran air di lokasi. Menggunakan perahu karet, sejumlah petugas SAR gabungan Kamis pagi menyusuri aliran Sungai Ciliwung untuk mencari jasad Azra Nabila, mahasiswi IPB yang hanyut ke gorong-gorong 2 hari sebelumnya. Petugas memfokuskan area pencarian dari lokasi awal hanyutnya korban hingga di aliran Sungai Ciliwung. Petugas juga mengerahkan alat berat dan membobok saluran air karena terseretnya korban juga dibarengi dengan kejadian longsor. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri kemungkinan tubuh korban tersangkut material longsor. Sementara keluarga korban berharap agar korban segera ditemukan. Ya sebenarnya kalau untuk adik saya sih semoga ditemukan dalam kondisi apapun, tanpa kekurangan satu apapun. Cuma mungkin lebih perhatikan lagi aja, mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan langkah preventif lah dari pihak pemerintah, mungkin Kota Bogor, agar tidak ada kejadian serupa. Untuk mencegah kejadian serupa, Pemkot Bogor memasang pagar pembatas di area kejadian. Korban terseret derasnya banjir usai berusaha melintasi Jalan Dadali dengan sepeda motor Selasa lalu. Korban yang terbawa arus hingga masuk ke dalam gorong-gorong sempat terekam kamera ponsel warga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.